Kembali kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Bidayah wan Nihayah, penciptaan alam semesta ini sejak pertama kali Allah belum menciptakan makhluk sampai makhluk terakhir yang Allah ciptakan akan kita bahas insyaallah taala. Dan sebelumnya sudah kita bahas tentang penciptaan alam semesta ini, penciptaan bumi atau sebelumnya arsy, kemudian penciptaan kursi, pena yang digunakan untuk menulis takdir, dan juga ikut bersama pena ini adalah lembaran-lembaran yang padanya ditulis takdir-takdir yang akan terjadi di alam semesta ini. Karena di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf." Wahai Ibnu Abbas, ketahuilah apa saja yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan, telah tetapkan akan menimpamu, engkau tidak akan bisa menghindar. Sehebat apapun cara yang kau gunakan untuk menghindar dari takdir, kalau sudah ditetapkan engkau tidak akan sanggup untuk menghindar. Sebaliknya, sesuatu yang Allah tidak takdirkan akan menimpamu, maka tidak akan bisa menimpamu. Kemudian kata Rasulullah, rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Pena-pena yang digunakan untuk menulis takdir sudah diangkat, dan lembaran yang digunakan untuk menulis takdir alam semesta ini sudah kering. Artinya tidak akan ada perubahan lagi pada apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Lalu bagaimana dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Bagaimana mengompromikan antara hadis yang kita sebutkan dari Ibnu Abbas tadi dengan hadis yang ini, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan riwayat Imam Ahmad dan selainnya, man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Berarti ada perubahan. Sementara Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis tadi, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Telah tetap takdir yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan. Baik, dijawab oleh Syekh Saleh Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan di dalam takdir yang ia tulis hal-hal berupa sebab. Apabila seorang menjalani sebab ini, maka dia akan mendapatkan akibatnya. Contohnya, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan rezeki bagi semua makhluk yang ia ciptakan? Semua sudah ditetapkan, dan tidak akan meninggal seseorang sampai dia menghabiskan rezekinya. Tapi apakah orang hanya akan berdiam saja menantikan rezeki itu datang ke rumahnya, ataukah dia harus menjalani sebab? Dia harus menjalani sebab seperti bekerja, berdagang, dan selainnya. Tujuannya adalah untuk menjemput rezeki yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan untuknya. Maka sebagaimana pekerjaan ini adalah sebab yang bisa mengubah kehidupan seseorang yang tadinya mungkin dia tidak memiliki uang untuk makan, tetapi setelah bekerja Allah jadikan pekerjaan ini sebagai sumber, sebagai sebab ia menjemput rezekinya. Demikian pula doa. Doa, apabila seorang berdoa,
dengan tidak berdoa, Allah jadikan berbeda. Dengan dia berdoa menjadi sebab rezekinya, atau dia akan terhindar dari musibah, akan terhindar dari takdir yang buruk. Demikian juga seorang yang menyambung tali silaturahim dengan seorang yang tidak menyambung, ini berbeda. Allah jadikan menyambung tali silaturahim ini sebagai sebab akan dilapangkannya rezeki seseorang dan akan dipanjangkannya umur seseorang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd, "Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab." Allah menghapus apa yang Ia kehendaki dan Allah menetapkan apa yang Ia kehendaki, tapi yang Dia hapus ataupun yang ditetapkan semuanya ada di kitab induk di sisi Allah Subhanahu wa taala di Al-Lauhul Mahfuz. Karena penulisan takdir itu ada 3. Penulisan takdir, waktu penulisan takdir ada 3. Yang pertama, penulisan di Lauhul Mahfuz, yang tadi kita sebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, yaitu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebagaimana di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Penulisan yang kedua, kitabatun sanawiyah, penulisan yang sifatnya tahunan, yaitu penulisan yang terjadi pada malam Lailatul Qadar. Allah berfirman dalam surat Ad-Dukhan, Hamim, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, inna kunna munzirin, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Hamim itu adalah Al-Quran yang nyata, yang memberi petunjuk bagi manusia. Sesungguhnya kami menurunkannya di malam yang penuh berkah. Malam apa itu? Allah berfirman di surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, di malam Lailatul Qadar. Apa yang terjadi di malam Lailatul Qadar ini? Kata Allah, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dicatat semua yang akan terjadi pada tahun yang akan datang. Dan dari Ibnu Abbas diriwayatkan nama-nama orang yang akan berhaji pada tahun akan datang telah dicatat pada malam Lailatul Qadar. Telah dicatat di malam Lailatul Qadar. Baik. Intinya apa yang Allah hapus atau apa yang Allah tetapkan semuanya telah tetap di sisi Allah di kitab induk di Lauhul Mahfuz. Baik. Setelah itu kita telah sebutkan tentang penciptaan bumi selama 4 hari, kemudian Allah menciptakan langit selama 2 hari, sehingga genap semuanya berjumlah 6 hari. Allah berfirman di dalam surat Al-Hadid, huwa alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Di sini disebutkan secara global 6 hari, dan kita sudah sebutkan rinciannya yang Allah sebutkan di dalam surat Fussilat, bahwasanya 4 hari penciptaan bumi, 2 hari penciptaan langit, dan ini kita sudah lewati pada pertemuan sebelumnya. Kemudian kata Allah, "Tsumma stawa 'alal 'arsy." Kemudian Allah beristiwa, berada tinggi di atas 'arsy. Berada tinggi di atas 'arsy. Namun walaupun Allah berada di atas 'arsy, Allah jelaskan pada ayat di surat Al-Hadid ini, ya'lamu ma yalju fil ard wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah berada di atas 'arsy, kemudian kata Allah, Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi berupa biji-bijian yang jatuh dari pohon kemudian tertutup tanah, ataukah manusia atau hewan yang mati kemudian dikubur. Allah mengetahui semuanya. Atau apa yang keluar dari bumi ini, tumbuh-tumbuhan ataupun yang lainnya.
Kemudian Allah mengetahui apa yang naik ke atas langit berupa malaikat dan amalan-amalan anak Adam, dan apa yang turun dari langit berupa malaikat dan hujan. Kemudian kata Allah, wa huwa ma'akum, dan Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Sebagian orang mengatakan dalil huwa ma'akum dan Allah bersama kalian berarti Allah berada di mana-mana. Sebagian orang mengatakan seperti ini, Allah berada di mana-mana dengan dalil wa huwa ma'akum dan Allah bersama kalian. Padahal di dalam ayat ini, di dalam surat Al-Hadid ayat yang keempat ini, di paling atas halaman sebelah kiri, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, 6 hari. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Dia mengetahui apa yang ada di bumi, yang masuk atau apa yang ada di langit, yang naik ke langit atau turun dari langit. Wa huwa ma'akum, dan dia bersama kalian. Perhatikan di sini Allah sebutkan dia berada di atas langit, dan Allah sebutkan dia bersama kalian. Dari sisi apa? Allah mengetahui apa saja yang terjadi di alam semesta ini. Jadi bukan Allah bersama makhluknya dengan zatnya. Ini adalah aqidah hululiyah. Ini bukan aqidah ahli sunnah wal jamaah. Aqidah ahli sunnah wal jamaah, mereka mengompromikan antara ayat-ayat ini, dan mereka tidak melangkahi, tidak lancang untuk mendahulukan akal mereka dari ayat-ayat Al-Quran. Seperti apa ayat Al-Quran? Allah sebutkan dia berada di atas arsy, dan dia mengetahui apa yang ada di muka bumi, dan dia bersama kalian. Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang Allah, katakanlah bahwasanya aku dekat. Seperti apa kedekatan Allah ini? Apakah dengan zatnya? Ternyata bukan. Allah sebutkan, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab, aku mengabulkan doa seorang yang berdoa ketika dia berdoa. Allah berada di atas arsy, di atas langit yang ketujuh. Kemudian hambanya berada di bumi, berada di dalam rumahnya. Dia berdoa, Allah mendengar doanya dan Allah mengabulkan doanya. Bukankah ini kedekatan Allah dengan hamba-hambanya? Allah mengetahui apa yang dilakukan hamba-hambanya. Bukan Allah menyatu dengan hamba-hambanya dengan zatnya. Sebagaimana sebagian kelompok-kelompok yang telah dinyatakan sesat oleh para ulama, di antara mereka ada yang bernama Ibnu A'rabi. Dia mengatakan ma wara'a thawbi hadza illahu. Tidaklah yang berada di balik jubahku ini melainkan dia. Dia mengatakan sudah menyatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah salam wal afiyah. Ini lebih buruk dari akidah orang-orang Nasara. Kenapa? Karena orang-orang Nasara menyatakan Allah masih berada pada Isa bin Maryam, hamba yang mulia, yang diberi rekomendasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, in huwa illa 'abdun an'amna 'alaihi wa ja'alnahu masalan li bani Israil. Dia adalah seorang hamba yang kami beri nikmat. Dia seorang hamba yang Allah angkat jadi nabi dan rasul, lebih mulia. Tapi orang-orang ini mereka mengatakan si fulan manusia yang tidak jelas dari mana dia mempelajari ayat-ayat Allah, tapi ternyata dia sederajat atau menyatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kekufuran yang nyata, wal'iyadu billah. Baik, ini kita sudah selesai dari penciptaan arsy, kursi, pena penulis untuk menulis takdir, kemudian bumi dan langit. Kita lanjutkan dengan penciptaan malaikat, jin, dan manusia. Dari sisi urutan, malaikat lebih dahulu diciptakan dari jin, dan jin lebih dahulu diciptakan dari manusia. Nabi SAW bersabda di dalam Sahih Muslim, khuliqatil jannu
au khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqatil jannatu min marijin min nar wa khuliqa adamu mimma usifa lakum. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang bergejolak, dari percikan api yang bergejolak. Adapun Adam, yaitu manusia, Allah ciptakan sebagaimana yang ia sebutkan di dalam Al-Quran, dan kita akan bahas insyaallah ta'ala. Yang pertama, sesuai dengan urutan penciptaan malaikat. Lafaz malaikat sendiri berasal dari lafaz jamak. Asalnya adalah malak. Jadi bentuk jamaknya adalah malaika, bentuk tunggalnya malak. Allah sebutkan tentang malaikat pencabut nyawa itu hanya satu. Malaikat pencabut nyawa hanya satu di dalam surat As-Sajdah, qul yatawaffakum malakul maut. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, yang akan mewafatkan kalian adalah malakul maut. Dan ini nama yang Allah berikan kepada malaikat ini, bukan Israfil. Adapun Israfil tidak ada dalil yang sahih yang menyatakan bahwasanya nama malaikat pencabut nyawa adalah Israfil. Yang ada adalah Israfil. Dan ini kita akan bahas tentang malaikat Israfil bersama Jibril dan Mikail insyaallah ta'ala. Siapa nama malaikat pencabut nyawa? Namanya sebagaimana yang Allah sebutkan, malakul maut. Malak ini bentuk tunggal. Asalnya adalah maklak dari lafaz aluka yang artinya risalah, utusan. Ini dari sisi bahasa. Kemudian malaikat ini Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan khusus untuk menaati perintah Allah dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Allah sebutkan di dalam surat At-Tahrim, "'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Yang namanya malaikat ini Allah ciptakan tidak pernah bermaksiat kepada Allah sedikit pun, dan mereka selalu mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Ini malaikat. Pertanyaannya, apakah ada manusia yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, atau yang tidak pernah terbetik di dalam dirinya untuk bermaksiat kepada Allah? Ada tidak? Tidak ada. Jawabannya ada. Jawabannya ada. Disebutkan di dalam Al-Quran di surat Maryam. Dia adalah Yahya ibnu Zakaria. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya Yahya khudhil kitaba biquwwatin wa atainahu al-hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya." Dan dia ini, Yahya kata Allah, bukanlah seorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama, tidak terbesit di dalam dirinya untuk melakukan maksiat. Ini Yahya ibni Zakaria alaihi wassalam. Baik. Adapun selainnya, mereka melakukan dosa, melakukan kesalahan, termasuk para nabi dan rasul, termasuk ulul azmi. Seperti misalnya Nabi Adam alaihi salam, walaupun dia bukan ulul azmi, tapi dia abul bashar, ayah dari manusia. Dia melakukan kesalahan, dosa, yang sampai hari ini doa Nabi Adam yang diilhamkan oleh Allah kita terus membacanya, yaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini adalah kalimat yang Allah Subhanahu wa ta'ala ilhamkan kepada Adam dan Hawa ketika mereka sudah diusir ke bumi.
Baik, nanti akan ada pembahasan tentang Adam alaihissalam. Kita lanjutkan pembahasan tentang malaikat. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat ini dengan wujud yang berbeda dari manusia. Di dalam surat Fatir ayat 1 Allah berfirman, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi dan menjadikan malaikat sebagai rasul. Rasul artinya utusan. Utusan, dan ini nanti akan menjadi sedikit rahasia. Kenapa Allah berfirman ketika ingin mengabarkan akan menciptakan Adam yang dikabari adalah malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berfirman kepada para malaikat, aku akan menjadikan manusia yang memakmurkan bumi ini sebagai khalifah. Kenapa kepada malaikat? Padahal Allah memiliki makhluk lain. Karena ada rahasia bahwasanya akan ada ikatan yang erat antara malaikat dengan manusia. Sehingga dengan diberitahukan ini, para malaikat pun lebih bersiap. Baik. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat ini, katanya di dalam surat Fatir tadi, dan Allah menjadikan malaikat sebagai rasul, utusan, uli ajniha, yang memiliki sayap, masna, dua pasang, thulas waruba, 3 pasang dan 4 pasang. Ada tidak malaikat yang sayapnya lebih dari 3 pasang ini? Jawabannya ada. Dia adalah Jibril alaihissalam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya kecuali hanya 2 kesempatan. Selebihnya Nabi Jibril alaihissalam datang dalam wujud manusia. Seperti ketika ia datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia datang bersama Mikail dan Israfil. Allah sebutkan di dalam surat Hud dan juga di dalam surat Ad-Dariyat. Wa nabbihum an dhayfi Ibrahim idh dakhalu alaihi faqalu salaman qala salam fama labitha an jaa bi'ijlin hanith. Berikan informasi kepada mereka wahai Muhammad tentang kedatangan tamu Ibrahim. Ini di surat Al-Hijr, tamu Ibrahim alaihissalam. Ketika 3 orang malaikat ini, Jibril, Mikail dan Israfil, bertemu dengan Ibrahim, Ibrahim pun merasakan takut dan panik. Kemudian karena Ibrahim ini kedatangan tamu, dia pun waja'a bi'ijlin hanith. Dia mengambil seekor anak sapi disembelih untuk disuguhkan kepada tamunya sebagai adab akhlak Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak sapi ini di dalam surat Ad-Dariyat disebutkan bi'ijlin samin, yang gemuk. Di dalam surat Al-Hijr atau dalam surat Hud bi'ijlin hanith. Cara menyuguhkannya dengan dibakar. Kemudian falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum. Ketika Nabi Ibrahim melihat tangan-tangan dari malaikat ini tidak mau mengambil makanan, Nabi Ibrahim mulai tambah khawatir. Siapakah tamu-tamu ini? Kenapa para tamu ini tidak memakan? Karena memang malaikat itu tidak makan. Pekerjaan mereka bertasbih dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan penduduk surga nanti, di surga, semoga Allah menjadikan kita bagian dari penduduk surga. Di surga kelak, mereka makan dan minum bukan untuk menghilangkan rasa lapar atau haus. Karena mereka tidak la yataghawwatun wala yabulun, mereka tidak buang air besar dan tidak buang air kecil. Apa yang mereka makan dan minum akan menguap dari keringat mereka yang keluar aromanya lebih wangi dari aroma kasturi. Di surga
seorang makan kutufu hadaniyah. Allah sebutkan di surat Al-Haqqah, buah-buah yang ada di surga itu pendek-pendek, tinggal dipetik. Kalau mereka tidak mau petik pun Allah sebutkan yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Kalau mereka tidak mau memetik sendiri, akan ada anak-anak muda yang melayani mereka apa saja yang mereka inginkan. Maka malaikat tidak makan sebagaimana manusia makan. Ketika itu Jibril Nabi Ibrahim semakin takut, lalu malaikat mengatakan, kami tidak diutus kepadamu, akan tetapi kami diutus kepada kaum yang berpendosa, yaitu kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Baik. Malaikat Allah Subhanahu wa taala ciptakan memiliki kemampuan untuk berubah wujud dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi mendatangi Ibrahim, juga mendatangi Maryam. Jibril datang menemui Maryam. Allah sebutkan di surat Maryam, ketika Maryam ingin memfokuskan diri untuk beribadah, dia membuat sebuah tempat yang tidak dilihat oleh orang lain. Dia ingin fokus beribadah. Lalu tiba-tiba fatamassala laha basyaran sawiyah. Datang Jibril alaihi salam menemui Maryam dalam wujud laki-laki yang sempurna. Ila akhirih, intinya yang kita ingin ketahui di sini bahwasanya malaikat Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan memiliki kemampuan untuk berubah wujud sebagaimana manusia, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Jibril alaihi salam yang pertama kali dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam wujud aslinya ketika beliau sedang berjalan, disebutkan di dalam Sahih Bukhari dari Abi Salamah bin Abdurrahman, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhadditsu an fatratil wahyi. Ini disebutkan di dalam Sahih Bukhari dalam kitab Badil Wahyi. Ketika beliau sedang berjalan, tiba-tiba dia mendengar ada orang yang menyeru dari atas. Farafa'tu basari fa idza huwa malakun jalisun ala kursiyyin bainas samai wal ard. Aku mengangkat kepalaku ke atas dan melihat ternyata dia adalah malaikat yang menjumpaiku di Goa Hira ketika itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan lahu sittu mi'ati janahin qad saddal ufuq. Beliau memiliki 600 pasang sayap dan memenuhi cakrawala, menutupi cakrawala, menutupi antara bumi dan langit. Ini Jibril alaihissalam. Kesempatan yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam wujud aslinya pada peristiwa Mi'raj. Allah sebutkan di dalam surat An-Najm, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sudah melihat Jibril pada kesempatan yang lain ketika di Sidratul Muntaha. Jibril alaihi salam makhluk malaikat yang sangat besar, dan dia adalah malaikat yang paling terbaik. Ada malaikat namanya Hamalatul Arsh, malaikat-malaikat yang ditugaskan memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Jumlah mereka di hari kiamat kelak adalah 8 malaikat. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin 8. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Udzinani an uhaddits an malakin min malaikati hamalatil arsh." Allah mengizinkan kepadaku untuk menceritakan tentang malaikat yang memikul arsy. Ma baina syahmati udhunihi ila atiqihi masiratu 700 'am. Jarak antara daun telinganya dengan bahunya ini perjalanan 700 tahun. Ini baru antara lehernya saja, karena ujung daun telinga dengan bahu yang dimaksud adalah leher.
Tapi ternyata ketika Nabi SAW di malam Mi'raj, yang beliau hendak menerima kewajiban untuk salat 5 waktu, beliau melihat Jibril. Kata beliau, ka'annahu al-hinthil bali. Aku melihat Jibril ketika itu yang wujudnya sangat besar. Tetapi ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia bagaikan kain lusuh, kain lama yang tidak berdaya sama sekali. Bagaikan seorang zaman dahulu memiliki kuda, kemudian di pelana kuda diletakkan kain. Kalhilsil bali, yang inilah yang dimaksud Nabi SAW. Begitu tunduknya Jibril di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ia bagaikan kain yang lusuh, yang sudah tua, yang sudah usang, tidak ada nilainya sama sekali ketika dia benar-benar memperlihatkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini Jibril alaihissalam yang penciptaannya sangat sempurna. Tapi subhanallah, ada sebagian manusia yang mereka dengan berani, dengan lancang merendahkan Allah Subhanahu wa taala, dengan mencela syariat Allah Subhanahu wa taala, mengikuti nenek moyang mereka Fir'aun yang mengatakan faqala ana rabbukumul a'la. Dia mengatakan akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Fa akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghukumnya dan menenggelamkannya di dalam lautan. Baik. Ini Jibril alaihissalam. Nabi SAW melihatnya sebagaimana di surat An-Najm tadi, dan juga ada di surat At-Takwir. Di surat At-Takwir. Dan Jibril alaihissalam, beliau adalah rasul perantara antara Allah Subhanahu wa taala dengan para nabi dan rasul. Ini tugas utama Jibril alaihissalam sebagai pembawa wahyu dari Allah kepada rasul-rasulnya. Kemudian malaikat yang kita ringkas sedikit, malaikat yang berikutnya, sepertinya malam ini kita hanya akan membahas malaikat yang kedua yang kita bahas adalah Israfil. Israfil ini salah satu hamalatul arsh, salah satu malaikat yang bertugas untuk memikul arsh, sebagaimana disebutkan Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Dan Israfil juga memiliki tugas lain. Tugas lainnya yaitu adalah meniup sangkakala. Meniup sangkakala yang menunjukkan berakhirnya dan dibangkitkannya kembali manusia. Berapa kali Israfil meniup sangkakala ini? Berapa kali? 2 kali? Ada yang lain? Baik. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an ada 3 kali. Dan juga disebutkan oleh Ibnu Katsir sebanyak 3 kali. Yang pertama Allah berfirman, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. Ini tiupan yang pertama, yaitu nafkhatul faza'. Tiupan yang pertama ini ketika manusia mendengarkannya semuanya pun langsung panik. Semuanya pun langsung panik. Ini tiupan yang pertama. Ketika itu yauma ya'ti ta'wiluhu la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Ketika sudah terlihat tanda-tanda besar terjadinya hari kiamat, di antaranya terjadi tiupan ini, tidak bermanfaat lagi orang yang ingin beriman apabila sebelumnya dia belum beriman. Dan hari kiamat tidaklah terjadi kecuali kepada orang-orang yang jelek, orang-orang kufar. Adapun kaum muslimin sudah dimatikan terlebih dahulu sebelum hari kiamat terjadi. Ini perjalanannya panjang. Kita masih berada dalam kitab ini Al-Bidayah, permulaan.
nanti akan ada an-nihayah, akhir dari alam semesta ini. Entah berapa puluh tahun kita akan menghabiskannya. Ala kulli hal, saya juga mencoba untuk meringkas, jadi saya tidak bawa kitabnya lagi, saya coba untuk merangkum apa yang bisa kita bahas. Baik. Tiupan yang kedua adalah tiupan yang mematikan seluruh makhluk. Tiupan yang mematikan seluruh makhluk, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, yauma tarjufur rajifah. Juga firman Allah dalam surat Az-Zumar, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Dan apabila ditiupkan sangkakala ini, matilah semua mati, yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Ibnu Katsir menyebutkan termasuk malakul maut dengan izin Allah Subhanahu wa taala, termasuk Jibril alaihi salam. Illa man syaa Allah, dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala siapa-siapa yang Ia kehendaki. Kemudian setelah itu ada tiupan lagi, dan ini yang ketiga, thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Dan ditiupkan sangkakala yang ketiga kali, yang tadinya semua mati, kembali mereka dibangkitkan, dan pada saat itulah mereka digiring ke mahsyar. Nas'alullah as-salamu wal afiyah. Baik. Ini malaikat Israfil. Nah, kita lupa sesuatu tentang Jibril. Tadi kita ingin sebutkan tapi terlewat. Jibril alaihissalam memiliki kemampuan untuk berubah sebagaimana wujud manusia, dan kebanyakannya Jibril alaihissalam ketika datang kepada Rasulullah dalam wujud seorang sahabat. Siapa namanya? Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap kali datang, di dalam hadis Aisyah, hadis Ibnu Umar dan selainnya, setiap kali datang Jibril ini menyerupai wajah seorang sahabat Nabi. Sahabat ini adalah utusan Nabi untuk mengantarkan suratnya ke negeri Romawi yang ketika itu rajanya adalah Flavius Heraclius Augustus yang dikenal dengan Herakl. Siapa sahabat tersebut? Namanya adalah Dihya ibni Khalifa al-Kalbi. Dan Nabi SAW sendiri sebutkan di dalam Sahih Muslim, manusia yang paling mirip dengan Nabi Isa adalah Urwah bin Mas'ud, seorang sahabat. Dan yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim adalah Nabi kita SAW. Dan yang wajahnya paling mirip dengan Jibril, Dihya ibni Khalifa al-Kalbi radhiyallahu anhu. Sehingga dia ini dijadikan sebagai permisalan di dalam ketampanan orang Arab. Dihya ibni Khalifa. Dan malaikat ini adalah simbol ketampanan. Bahkan di dalam surat Yusuf pernah dengar cerita yang istri dari sang raja mengurung Nabi Yusuf di dalam kamarnya, menutup semua jendela, menutup semua pintu, wa ghallaqatil abwab. Bahasanya bukan wa aghlaqatil abwab, bukan hanya menutup, tapi wa ghallaqat, ditutup dengan menggebu-gebu, itu bahasa Arab. Setelah semua tertutup, wa qalat haytalak. Setelah tidak ada orang lagi, Imra'atul Aziz ini, istri raja ini mengatakan, tunggu apa lagi wahai Yusuf? Subhanallah, dalam keadaan ketika itu Nabi Yusuf orang yang asing, tidak ada satupun keluarganya yang mengenalinya dan mengetahuinya ada di dalam istana tersebut, karena dia sebelumnya dibuang kemudian dipungut oleh sang raja. Tapi subhanallah, inilah kehebatan keimanan seorang hamba. Dia mengatakan, qala ma'adallah, kepada Allah aku memohon perlindungan. Innahu rabbi huwa ahsana maswah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepadaku tempat yang terbaik. Dan subhanallah,
Ternyata Nabi Yusuf bukan tidak memiliki keinginan kepada wanita. Allah sebutkan pada ayat setelahnya, walaqad hammat bih wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Wanita ini sudah mabuk cinta dengan Yusuf. Ternyata Nabi Yusuf juga seperti itu, kalau bukan karena dia melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia sudah terjatuh. Kalau bukan dia teringat kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan dia akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan di hadapan Allah, niscaya dia sudah akan terjatuh ke dalam maksiat tersebut. Tapi demikianlah Allah Subhanahu wa taala melindungi hamba-hambanya yang jujur dan ikhlas. Innahu kana min ibadina al-mukhlasin. Syahid, ketika wanita-wanita di kota Mesir mendengar bahwasanya istri raja ini ingin melakukan hubungan, kita lanjutkan habis Isya insyaallah, ingin melakukan hubungan dengan wanita, dengan budaknya ini, mereka pun menertawakan sang istri raja ini. Kok bisa budak itu? Dikira budak ini seperti yang mereka di dalam pikiran mereka, hingga akhirnya marah sang istri raja ini. Dikumpulkanlah wanita-wanita ini sambil memegang pisau memotong buah atau yang lainnya, lalu diperintahkan waqalat ikhruj alaihin, keluar Yusuf, perlihatkan dirimu kepada mereka. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qulna hasya lillahi wa akbarnahu wa qulna hasya lillahi ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Ketika mereka melihat Nabi Yusuf, qatta'na aydiyahun, mereka tidak sadar sudah memotong tangan mereka, bukan memotong buah lagi. Dan mereka mengatakan, Masya Allah, Subhanallah, ternyata ini bukan manusia, ini adalah malaikat yang mulia. Kenapa? Karena malaikat itu dijadikan simbol ketampanan. Kembali kita lanjutkan sedikit sebelum kita membuka tanya jawab. Malaikat yang berikutnya yang akan kita bahas adalah malaikat yang bernama Mikail. Mikail alaihissalam adalah malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk menjaga atau yang ditugaskan mengatur hujan dan tumbuh-tumbuhan, al-qatru wan nabat. Dan tiga orang malaikat yang kita sebutkan ini, tiga malaikat yang kita sebutkan yaitu Jibril, Israfil dan Mikail, Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat malam, salat lail, salat tahajud, beliau membaca doa iftitah dengan menyebutkan tiga malaikat ini. Dalam hadis Aisyah di Sahih Muslim, Aisyah ditanya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa iftitah ketika beliau salat malam. Kata Aisyah, kana yaftatihu idza qama min al-lail, Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ardi alim al-ghaibi wash-shahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Berbeda dengan doa iftitah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat berjamaah yang 5 waktu. Dalam hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, innaka sakatta hunaiha, ya Rasulullah, setelah engkau takbiratul ihram engkau terdiam beberapa saat, famada taqul, apa yang engkau baca? Lalu beliau mengatakan, Allahumma ba'id baini wa baina khataayai kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, Allahumma ighsilni min khataayai bil ma'i wath thalji wal barad. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang membaca doa iftitah yang lain sebagaimana yang dirajihkan Imam Ahmad, Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ini doa iftitah yang paling pendek. Dan juga yang dirajihkan madhab Syafi'i, Allahu akbar kabira
walhamdulillahi katsira ila akhiri doa iftitah. Ini salat wajib, salat 5 waktu, atau salat-salat sunnah. Khusus untuk salat malam, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa tadi. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun fima kanu fihi yakhtalifun innaka tahdi man tashaa ila siratal mustaqim. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada rahasia di balik penyebutan nama 3 malaikat ini. Karena seorang yang bangun tahajud setelah sebelumnya dia tidur, hakikatnya dia sedang menjalani kehidupan yang baru setelah sebelumnya kematian. Karena tidur adalah akhul maut, tidur itu adalah saudara kematian. Dan 3 malaikat ini semuanya berkaitan dengan kehidupan. Jibril, dia ditugaskan untuk membawa wahyu, dan wahyu ini Allah sebutkan ruhan min amrina wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Wahai Muhammad, demikianlah kami wahyukan kepada engkau ruh dari perkara kami. Allah sebut Al-Quran ini yang dengannya Jibril turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ruh. Sebagaimana jasad ini memiliki ruh, maka hati manusia juga memiliki ruh. Jasad untuk kehidupan yang lahiriah, seorang membutuhkan ruh, yang Allah berfirman di dalam surat Al-Isra, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang ruh yang ada di dalam jasad mereka. Katakanlah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ruh, kehidupan yang batin, kehidupan manusia, hati manusia juga membutuhkan kehidupan, membutuhkan ruh, yaitu Al-Quran. Kemudian Rabb Jibril wa Mikail. Adapun Mikail, malaikat Mikail ditugaskan untuk menurunkan hujan yang menjadi sebab kehidupan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Allah berfirman, "Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy" di dalam surat Al-Anbiya, dan kami jadikan dari air ini setiap kehidupan. Dan juga tumbuh-tumbuhan. Kemudian malaikat yang terakhir Israfil, yaitu malaikat yang akan membangkitkan dengan tiupan sangkakalanya manusia yang tadinya sudah meninggal untuk semua menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara rahasia kenapa dikhususkan doa iftitah ini dibaca ketika salat malam. Baik, maka berusaha kita hafal, karena terkadang kita juga ingin melakukan salat malam, ingin bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita berusaha untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada faidah lain, ada manfaat lain ketika kita tidak membaca hanya satu doa iftitah saja. Misalnya ketika salat maghrib kita membaca doa iftitah subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Nanti salat isya kita ganti dengan Allahumma ba'id baini. Salat subuh misalnya diganti dengan Allahu akbar kabira. Manfaatnya pertama adalah kembali membuat kita terus menjaga hafalan kita untuk semua doa-doa iftitah tadi. Karena sesuatu ketika tidak diulangi maka akan mudah dilupakan. Kemudian yang kedua, untuk membantu kita lebih khusyuk di dalam salat. Karena kalau kita memulai takbiratul ihram dan doa iftitah yang kita baca itu saja, terkadang kita takbiratul ihram kita baru sadar ketika lisan kita sudah mengucapkan amin. Lalu kita bertanya, tadi sudah baca doa iftitah belum ya? Iya. Pernah merasakan seperti itu? Itu dikarenakan otak manusia sudah terprogram otomatis.
sehingga dia tidak mentadaburi lagi apa yang diucapkan lisannya karena memang sudah otomatis. Maka dengan kita mengganti, berarti kita sedang mengubah sistem kerja otak yang tadinya otomatis di-cut dulu untuk mengikuti sesuai hati kita agar kita bisa mentadaburi, mengerti makna-makna dari yang diucapkan lisan kita. Ini diantara manfaat ketika terkadang kita membaca doa iftitah yang ini, terkadang doa iftitah yang lain. Baik. Ini yang berkaitan dengan penciptaan malaikat. Ini mohon maaf sekali karena di flyernya tercantum kita akan membahas penciptaan malaikat, jin dan manusia, tapi ternyata pembahasan malaikat pun kita sudah ringkas dengan seringkas-ringkasnya pun waktu sudah hampir habis. Sampai di sini kita bahas tentang malaikat. Masih ada pembahasan-pembahasan yang lain tentang malakul maut, tentang malaikat yang diturunkan di negeri Babil, yaitu malaikat Harut dan Marut. Ada malaikat yang berada di kanan dan di kiri setiap manusia. Malaikat apa itu? Raqib dan Atid. Ini bukan nama malaikat. Allah berfirman di dalam surat Qaf, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kata yang keluar dari lisan manusia melainkan di sebelah kanannya ada raqib dan atid. Raqib artinya hadir, atid artinya syahid. Jadi malaikat raqib dan atid artinya malaikat yang hadir dan menyaksikan, bukan nama dari malaikat. Baik, ini sedikit dikoreksi. Ada malaikat-malaikat yang lain seperti Az-Zabaniyah. Malaikat apa ini? Malaikatul Adab. Dan khusus Mikail disebutkan Imam Ahmad. Nabi SAW menyebutkan ma dhahika Mikail mundu khuliqatin nar. Sejak neraka telah diciptakan, Mikail tidak pernah lagi tersenyum. Subhanallah, sejak neraka diciptakan, Mikail tidak pernah lagi tersenyum. Nasallahu alaihi wasallam. Kemudian ada malaikat lain yang bernama Malik. Siapa itu? Dia adalah malaikat yang ditugaskan menjaga neraka. Allah berfirman, wa nadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Mereka berkata, orang-orang kafir melihat siksaan yang terus menerus tidak pernah berhenti, mereka mengatakan, wahai Malik, mintalah kepada Allah untuk mematikan kami. Sudah tidak sanggup menahan siksaan, minta kepada Allah untuk mematikan kami. Tapi apa kata Allah di dalam surat Fatir? Walladzina kafaru la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha. Orang-orang kafir mereka tidak akan dimatikan sehingga mereka bisa istirahat dari siksaan api neraka, dan tidak pula azab itu diringankan sehingga mereka bisa beristirahat sebentar. Nasallahu alaihi wasallam. Ada lagi malaikat-malaikat lain. Intinya di dalam rukun iman, salah satu rukun iman yang kedua adalah beriman kepada para malaikat. Pembahasannya sebenarnya sangat panjang, tapi karena waktu yang sangat ringkas kita cukupkan sampai di sini. Jika ada yang ingin bertanya, tafadhal, barakallahu fikum. Kalau tidak ada kita tutup. Nah, assalamualaikum. Nah, surga dan neraka kapan diciptakan? Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang surga di dalam surat Al-Baqarah, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah ila akhir ayat.
di sebagian ayat Allah tutup uiddat lil muttaqin. Di surat Al-Imran, wasari'u ila maghfirati min rabbikum, di akhir ayatnya uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan, diciptakan, sudah diciptakan bagi orang-orang yang bertakwa. Adapun kapan diciptakannya, wallahu a'lam. Allah a'lam. Tapi sudah diciptakan saat ini. Yang jelas diciptakan sebelum Adam alaihissalam diciptakan. Nanti insyaallah kita terus terang di buku Al-Bidayah wa Nihayah tidak disebutkan tentang penciptaan surga dan neraka. Baik, Allahu a'lam. Nanti insyaallah Anda coba cari referensinya. Pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang kapan diciptakannya surga dan neraka. Baik, cukup insyaallah. Kita tutup, nggak ada lagi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.